Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wassalatu wassalamu ala asrafil awwal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua DKM Mushola Al-Islam, para jemaahnya, RT-RT yang hadir pada malam hari ini, para dan RW-nya, semoga panjenengan khususnya para jemaah hadirnya panjenengan di majelis ini menjadi wasilah diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi'ulumi wa madana al-asghari bi qafidari amin. Kemarin kita sempat membaca maqalah yang ke-15 dari yang bab ketiga. Diceritakan ada seorang laki-laki dari Bani Israel di mana beliau ini gemar mengumpulkan buku-buku yang berisi ilmu pengetahuan. Sampai diceritakan ada 80 peti yang beliau kumpulkan. Akan tetapi orang yang mengumpulkan itu tidak mengambil manfaat apapun dari ilmu-ilmu yang beliau kumpulkan. Karena tidak mengambil manfaat apa-apa dari ilmu itu, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya, terima kasih, memerintahkan kepada nabinya untuk mengatakan kepada lelaki ini, Bani Israel ini yang mengumpulkan sampai 80 peti, disuruh katakan, qul li hadzal jami' li tilkal kutub. Katakanlah kepada orang yang mengumpulkan kepada kitab itu, lau jama'ta katsiran minal ilmi, jika engkau mengumpulkan banyak dari ilmu, lam yanfa'ka illa an ta'mala bi salasati asya. Engkau tidak akan mendapatkan manfaat, atau ilmu itu tidak akan memberikan manfaat kepadamu kecuali engkau mengamalkan 3 perkara. Jenengan setiap malam Senin diadakan kajian, atau mungkin di luar sini panjenengan selalu ngikutin kajian, nambah ilmu terus, haus ilmu. Tapi kalau panjenengan tidak mengamalkan 3 perkara ini, maka ilmu yang panjenengan kaji tidaklah memberikan manfaat apapun kepada panjenengan. Makanya saya sering katakan, ada namanya Abu Jahal, Amr bin Hisham, nama asli. Beliau itu bukan orang bodoh, tapi disebut dengan Abu Jahal, bapaknya orang bodoh. Beliau orang Abu Jahal ini mulai muda dia sudah dikenal bijaksana dalam berbicara. Sampai yang lebih tua dari dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Abu Jahal. Tapi karena kepintarannya, kebijaksanaannya, kealimannya, tidak bisa mengenal Allah, kemudian disebut dengan Abu Jahal, walaupun kita. Makanya kalau kita tahu ilmu, tidak melakukan 3 perkara ini, jangan jadi Abu Jahal yang kesekian Abu Jahal. Naudzubillah. Apa saja 3 perkara itu? La tuhibbud dunya, janganlah engkau mencintai dunia. Apa yang dimaksud janganlah engkau mencintai dunia ini? Ay mata'aha wa zukhrufaha, yaitu kesenangan dunia dan kemewahannya. Makanya orang zuhud itu, Pak,
Sebenarnya kalau kita baca tidak mencintai dunia bukan berarti kita meninggalkan dunia, Pak. Karena definisi di dalam syuhud yang kita pelajari dalam kitab Nashwaul Ibad itu mengambil manfaat sekedar untuk bisa beribadah saja di dalam dunia itu. Jadi panjenengan tetap semangat mencari dunia, tapi panjenengan hanya mengambil manfaat sedikit dari dunia, sisanya dizakatkan, sisanya diberikan ke fakir miskin. Allah tambahkan terus, Pak. Ya, sekaya-kayanya jenengan yo makannya kalau 2 piring paling banyak ya nggak akan nambah sampai 5 piring sekali makan, Pak. Pak RW makan berapa piring, Pak RW? Ada sampai 3 piring sekali makan? Bisa jadi. Jadi masalah ngambil kesenangan, kemewahan dari dunia ini, kalau kita berilmu, nah berarti ilmunya tidak memberikan manfaat kepada kita. Tapi di sini Pak bukan berarti kita dicegah mencari sebanyak-banyaknya, tidak. Di dalam fikih itu ada namanya bab hajar atau bab hijr. Hijr itu pembatasan tasarruf terhadap harta. Ada beberapa orang yang tidak diperkenankan menggunakan hartanya. Di antaranya adalah anak kecil, terus orang gila, terus ada orang yang boros. Orang boros ini ternyata juga di dalam Islam itu diatur. Kalau hakim itu menetapkan dia tidak boleh menggunakan hartanya, ya tidak boleh, tidak sah transaksinya. Artinya di sini kalau kita bisa sebanyak-banyaknya kita mencari dunia, tapi kita hanya mengambil sedikit manfaat saja untuk berlangsungnya kita ibadah kepada Allah. Selebihnya seperti semalam buat Maulid Nabi. Kalau tidak ada donaturnya nggak mungkin jadi. Tapi saya ngisi juga semalam. Biasanya kalau di sini acara nggak enakan saya kalau nggak hadir di sini. Ya, kalau nggak hadir di sini biasanya saya bentrok biasa. Falaisat bidaril mu'minin. Falaisat, karena dunia itu bidaril mu'minin bukan. Falaisat, karena dunia itu laisat, bukan bidaril mu'minin tempat orang-orang yang beriman. Karena dunia ini bukannya tempatnya orang beriman. Al-fa'u lit-ta'lil. Fa'nya itu makna taklil. Taklil itu karena. Li'annaha, karena sesungguhnya dunia laisat dar jazain lil mu'minin, bukanlah tempat pembalasan bagi orang-orang mukmin. Dunia ini Pak bukan balasan untuk orang mukmin dari setiap amal-amal yang panjenengan lakukan. Fa inna dar zawabi al-jannatu, sesungguhnya balasan bagi orang mukmin itu, pahala bagi mukmin itu adalah surga. Makanya jenengan cari sebanyak-banyaknya dunia bukan untuk panjenengan nikmati Pak, tapi untuk panjenengan menjadikan harta itu sebagai wasilah untuk memperjuangkan agama, untuk memperjuangkan fakir miskin, artinya untuk memperbanyak amal akhirat. Jadi kalau panjenengan banyak harta, cukup panjenengan nih kalau makan sepiring ya nambah, yang ngambil sepiring. Jangan sampai berlebihan kemewahan. Malah saya ngajar ibu-ibu itu ada bab khusus Pak. Di antaranya perempuan itu tidak boleh meminta sesuatu yang di luar hajat kepada suami. Walaupun istri itu tahu bahwa suaminya mampu. Nanti kan barangnya kan jadi mubadzir Pak. Beli sesuatu yang tidak kita hajati, yang kita tidak butuhkan, mubadzir tidak Pak. Mubadzir. Mubadzir temannya siapa Pak? Temannya
Setannya ngadep ke saya. Jadi yang pertama, janganlah mencintai dunia, karena dunia bukanlah tempat pembalasan untuk jenengan. Pembalasan jenengan, pahala jenengan, upah jenengan dari amal-amal itu, dari kerjaan-kerjaan itu adalah surga. Maka betul sekali firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kita ini Pak hidup di dunia hanya untuk ibadah. Banyak harta jadikan ibadah. Ya banyak harta itu paling mudahnya ibadah Pak kalau sudah banyak harta itu. Mau buat pengajian gampang. Mau buat sunatan masal gampang. Mau buat nikahan masal buat orang lain bukan buat orang jenengan. Gampang. Gampang semua. Nilainya besar ya. Makanya ada beberapa mushola yang terkendala untuk membuat kajian, untuk membuat majelis taklim jalan dengan kegiatan keagamaan seperti ini, karena memang donaturnya sedikit, Pak. Kalau di sini kayaknya kenceng donaturnya di sini.